Tujuan praktikum. Setelah melakukan praktikum, mahasiswa diharapkan dapat mengidentifikasi keberadaan boraks dalam suatu sampel makanan secara kualitatif. Dasar teori. Boraks adalah zat pengawet yang banyak digunakan dalam industri pembuatan taksidermi, insektarium, dan herbarium. Tetapi saat ini masyarakat cenderung menggunakannya dalam industri rumah tangga sebagai bahan pengawet makanan seperti pembuatan mie dan bakso. Menurut Subiakto, boraks adalah senyawa berbentuk kristal putih, tidak berbau dan stabil pada suhu ruangan. Boraks merupakan senyawa kimia dengan nama natrium tetrabonat. Jika larut dalam air akan menjadi hidroksida dan asam boraks. Dasar teori. Boraks atau asam boraks biasanya digunakan untuk bahan pembuat deterjen atau antiseptik. Mengkonsumsi makanan yang mengandung boraks tidak berakibat buruk secara langsung, tetapi boraks akan menumpuk sedikit demi sedikit karena diserap dalam tubuh konsumen secara kumulatif. Menurut Nevrianto menyebutkan bahwa boraks dinyatakan dapat mengganggu kesehatan apabila digunakan dalam makanan, misalnya mie, bakso, dan kerupuk. Efek negatif yang ditimbulkan dapat berjalan lama, meskipun yang digunakan dalam jumlah sedikit. Jika tertelan boraks dapat mengakibatkan efek pada susunan saraf pusat, ginjal, dan hati. Konsentrasi tertinggi dicapai selama ekskresi. Ginjal merupakan organ paling mengalami kerusakan dibanding dengan organ lain. Dosis fatal untuk dewasa 15-20 gram dan untuk anak-anak 3-6 gram. Dapat digunakan untuk mendeteksi boraks karena mengandung kurkumin yang dapat berkaitan dengan asam boraks dalam boraks. Hasilnya akan terbentuk senyawa baru yang disebut borokurkumin dengan warna merah kecoklatan. Selain kunyit, bahan alami lain yang dapat digunakan untuk mendeteksi boraks adalah kulit buah naga dan ubi jalar. Kedua bahan ini mengandung senyawa antosianin yang dapat bereaksi dengan boraks. Saringan, cawan porcelain, plat tetes, pipet tetes, aldudan mortal, kertas label. Bahan H2SO4, kunyit, aquades, larutan etanol, bakso, kerupuk, mie instan, dan mie bersih dan potong kecil-kecil. Langkah kedua, menghaluskan kunyit dengan menggunakan alu mortar dan larutkan ekstrak kunyit dalam air. Langkah 3, menghaluskan sampel mie basah hingga halus. Langkah 4, menghaluskan mie kering. Ulangi langkah tersebut untuk sampel makanan bakso dan kerupuk yang lain hingga halus. Langkah kelima, meneteskan larutan kunyit ke dalam masing-masing sampel makanan yang telah dihaluskan. Langkah keenam, mengamati dan mencatat perubahan yang terjadi pada sampel makanan. Data hasil pengamatan. A. Uji boraks dengan ekstrak kunyit. Diperoleh data pada tabel. Pembahasan. Pada praktikum kali ini dilakukan uji boraks pada makanan. Boraks biasa digunakan sebagai bahan pengawet makanan. Mengkonsumsi makanan yang mengandung boraks dengan kadar yang tinggi dapat menyebabkan iritasi kulit, saluran pernapasan, gangguan pencernaan, racunan, dan banyak lagi. Praktikum kali ini menggunakan beberapa makanan sebagai sampel untuk uji kandungan boraks pada makanan. Sampel makanan yang digunakan yaitu bakso A, bakso B, kerupuk udang, kerupuk wilko, mie kering, boraks, dan mie basah. Uji boraks dilakukan dengan menggunakan kunyit. Kunyit digunakan dalam uji boraks karena mengandung senyawa kurkumin. Kurkumin mampu menguraikan ikatan boraks menjadi asam boraks dan mengikatnya menjadi kompleks. Boraks bersifat asam. Kurkumin mampu menguraikan ikatan boraks menjadi senyawa yang kompleks. Sebelum sampel diuji dengan kunyit, sampel terlebih dahulu dihaluskan agar mempermudah dalam pengujian. Selanjutnya, setelah dihaluskan, sampel ditetesi ekstrak kunyit. Setelah beberapa saat, sampel menunjukkan perubahan warna. Hal ini berarti kunyit bereaksi dengan kandungan boraks. Hasil yang diperoleh dari uji boraks dengan ekstrak kunyit yaitu untuk sampel bakso A, bakso B, kerupuk wilko, kerupuk udang, dan mie kering tidak menunjukkan perubahan warna menjadi merah kecoklatan. Hal tersebut berarti sampel tidak mengandung boraks. Pada sampel mie basah terlihat adanya perubahan warna menjadi kecoklatan. Hal ini menandakan mie basah tersebut mengandung boraks. Sedangkan boraks yang diuji mengalami perubahan warna menjadi merah kecoklatan yang menandakan positif boraks. Boraks digunakan untuk menguji karena sebagai kontrol boraks.
Perubahan warna pada sampel makanan apabila sampel positif mengandung boraks disebabkan karena kunyit mengandung kurkumin. Kurkumin pada kondisi asam akan berwarna kuning dan akan berubah warna menjadi merah kecoklatan pada kondisi basah. Boraks merupakan senyawa bersifat basah sehingga bila dideteksi kurkumin akan membentuk senyawa baru yaitu fluorokurkumin berwarna merah kecoklatan. Uji boraks juga dapat dilakukan secara kualitatif dengan melihat tekstur dari makanan, warna, serta bau yang dihasilkan. Penggunaan boraks dalam makanan sangat bahaya karena jika makanan yang mengandung boraks dikonsumsi dalam jangka panjang akan menyebabkan gangguan otak, hati, ginjal hingga kematian. Boraks tidak dimetabolisme di dalam tubuh manusia karena membutuhkan energi yang besar untuk memecah ikatan antara oksigen dan boron. Lebih akurat dapat dilakukan dengan menggunakan uji laboratorium untuk memastikan kebenaran hasilnya serta memastikan keamanan pangannya.